Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Iman Nurmawidya dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini, aku akan membahas jatuhnya Kuba sampai dengan terjadinya krisis misil Kuba. Tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan videonya. Sebelum membahas awal mula peristiwa jatuhnya Kuba sampai dengan krisis misil Kuba, kita kenalan dulu yuk dengan negara Kuba. Negara dengan ibu kota Havana ini terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah, Kepulauan Karibia. Sebagai informasi, negara ini merupakan bekas jajahan Spanyol dan Amerika. Jika bicara mengenai Kuba, maka tak lepas dengan peristiwa Revolusi Kuba, yaitu peristiwa awal mula terjadinya invasi Teluk Babi hingga krisis misil Kuba. Singkat cerita, Revolusi Kuba adalah peristiwa pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Fidel Castro dengan tujuan menggulingkan kediktatoran Fulgencio Batista. Revolusi Kuba sendiri dimulai pada tanggal 26 Juli tahun 1953. Jadi, kronologinya dimulai saat Batista memimpin sebagai Presiden Kuba. Beliau adalah seorang pemimpin yang otoriter. Selain itu, Batista ini juga mendapat dukungan dari Amerika. Karena kepemimpinan yang otoriter, alhasil banyak masyarakat Kuba yang tidak suka dengan beliau. Sampai akhirnya ada seorang tokoh revolusioner bernama Fidel Castro. Nah, Fidel Castro ini ingin mengkudeta Batista, namun gagal. Beliau ketahuan dan akhirnya dipenjara selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, Fidel Castro pun dibebaskan. Kemudian beliau mengasingkan diri ke Meksiko. Di sana beliau bertemu dengan seorang tokoh revolusioner yang berasal dari Argentina bernama Che Guevara. Akhirnya pun mereka berdua bersama-sama ingin mengkudeta Batista dan usaha mereka pun berhasil dengan ditandai ibu kota dari Kuba yaitu Havana dikuasai oleh Fidel Castro dan kemudian Fidel Castro pun menjadi presiden. Setelah Fidel Castro menjadi presiden Kuba, beliau menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Hal itu membuat Batista dan Amerika tuh geram. Karena geram dan tidak suka masyarakat Kuba, dan Batista akhirnya pergi dan meminta bantuan ke Amerika. Di sana, mereka dilatih dan dipersenjatai. Setelah itu, mereka ingin menyerang atau menginvasi Kuba seperti ingin menguasai daerah-daerah strategis, dan Amerika juga telah mengubah pesawat tempur mereka seperti pesawat milik Kuba. Namun, belum sempat melakukan penyerangan, Fidel Castro telah mengetahuinya. Karena pesawat Amerika yang telah diubah ternyata masih meninggalkan jejak di bagian moncongnya, yaitu masih moncong pesawat khas Amerika. Karena telah mengetahui hal itu, Fidel bertindak untuk mengosongkan daerah-daerah yang dituju dan meminta bantuan PBB, namun Amerika menolak. Invasi Teluk Babi pun gagal. Pada tanggal 30 November tahun 1961, setelah invasi Teluk Babi, Fidel semakin memperketat Kuba dengan meminta bantuan Uni Soviet. Uni Soviet pun mau membantu dengan menanamkan rudal nuklir yang menghadap ke Amerika. Mengetahui hal itu, Amerika juga tidak mau kalah. Amerika juga menanamkan rudal nuklir yang menghadap ke Kuba. Namun, pada akhirnya, tanggal 28 Oktober tahun 1962, kedua negara tersebut membuat perjanjian damai dan menarik rudal nuklirnya masing-masing. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara John F. Kennedy selaku Presiden Amerika dengan Nikita Khrushchev yaitu Perdana Menteri Uni Soviet. Dengan perjanjian itu, kedua pihak pun sama-sama menyetujui untuk mengundurkan diri dari krisis misil Kuba. Dan akhirnya penyerangan pun berakhir. Nah, itu dia materi jatuhnya Kuba hingga terjadi krisis misil Kuba. Meski penyerangan telah usai, namun tokoh revolusi Kuba mengalami kejadian naas, seperti John F. Kennedy yang ditembak mati, Nikita Khrushchev yang dikudeta, Fidel Castro yang menjadi buronan Amerika akibat dituduh menjual narkoba, dan Che Guevara yang tewas saat perang Bolivia. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.